Mungkin saat ini masih banyak yang mengenal Sidoarjo dengan Lapindonya. Tanpa kita tahu, seiring berjalannya waktu, Sidoarjo telah menjadi tujuan untuk bertempat tinggal dan berinvestasi. Sidoarjo dikenal dengan kota Delta dan dijuluki sebagai kota bandeng dan udang. Dengan mayoritas daerah tambak yang menjadikan Sidoarjo salah satu penghasil ikan bandeng terbesar di Jawa Timur. Pagi Pak. Selamat pagi. Ya, saya perkenalkan, saya Fania Salsabila Agustina. Nah, kalau boleh tahu Bapak nama dengan siapa? Saya dengan Bapak Jalil, pemilik usaha pengrajin asap bandeng Bu Jalil. Pengusaha bandeng asap ya? Pengrajin. Oh, pengrajin. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih usaha ini mulai dijalankan Pak? Tentang sejarah awal daripada bandeng asap saya sendiri kurang mengetahui betul ya. Tapi saya sendiri memulai menjadi pengrajin bandeng asap ini kira-kira tahun 1950. Berawal dari mencari solusi, karena saya sebelum menjadi pengrajin itu pedagang ikan basah, ikan segar di pasar. Terus setiap dagangan ini tiap hari tidak selalu habis. Saya kepingin memanfaatkan yang nggak habis ini supaya nggak rusak. Bisa dijual untuk besok paginya berupa dengan masakan, dimasak itu loh. Maksudnya itu diasap. Jadi awalnya itu bukan niat emang mau jadi pengrajin bandeng asap ya Pak? Bukan, mencari solusi aja. Oh ya. Tapi alhamdulillah sekarang bisnisnya sukses Bapak, lancar? Ya lumayan lah. Lancar. Pembuatannya itu bagaimana dan apa sih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bandeng asap ini? Sebetulnya banyak ya. Cuma kita harus dituntut punya ilmunya bagaimana memilih bahan baku. Artinya memilih bandeng yang betul-betul bagus ya. Berkualitas gitu. Berkualitas. Pertama itu bandeng itu tidak semua bandeng bisa layak diasap. Tidak semua bandeng itu layak diasap. Saya sendiri mendapatkan bahan baku dari pelanggan ya, dari agen. Dan kebetulan sudah punya langganan, punya channel ya. Jadi seumpama saya membutuhkan, itu tinggal ngebel aja. Nah, bandengnya itu biasanya mayoritas dari yang paling bagus untuk di daerah Sidoarjo. Itu daerah Kecamatan Cedati, Kelurahan Karanganyar. Itu yang paling bagus. Terus yang lain-lainnya itu kurang tepat kalau diasap. Biasanya itu agak kurus. Gitu. Jadi yang paling bagus itu dari Kabupaten Sidoarjo adalah dari Kecamatan Cedati, Kelurahan Karanganyar. Ditambah lagi bahan-bahan baku yang dibutuhkan banyak ya. Selain peralatan untuk penyiangan, penyisian itu, ditambah lagi ada semacam bumbu ya, seperti terutama garam, bawang putih, kunyit, terus jahe. Ya itu aja. Kayak butuh rempah-rempahnya gitu ya Pak. Terus sama seperti ya tadi ada beberapa tahap kayak penyangan dan lain-lain begitu. Terus saya mencari ilmunya waktu itu kebetulan saya punya bibi yang dapat mengajarkan. Diajari oleh bibi saya ilmu dasarnya. Terus akhirnya saya kembangkan sendiri untuk lebih bagus. Dari awal untuk mengasap bandeng-bandeng yang sisa-sisa dagangan dari pagi sorenya saya asap. Terus lama-lama kok pelanggan tambah banyak. Dan bagaimana Bapak memasarkan produk ini gitu?
Bagaimana cara? Berawal dari begini, menurut pengalaman saya. Ya. Awalnya kan saya jual di pasar. Setelah saya banteng sisa tadi, banteng yang ada kemarin sisa itu saya asap di rumah. Paginya saya bawa ke pasar lagi, saya jual bersama-sama dengan banteng segar, banteng mentah segar itu. Awalnya gitu. Terus kok lama-kelamaan banyak peminat, pelanggan tambah banyak, akhirnya saya berusaha untuk mengembangkan terus. Jadi saya bukan cuma mengandalkan dari banteng sisa ya. Saya mencari banteng yang fresh, yang segar. Dan karena tambah lama tambah banyak pembeli, antusias peminat, akhirnya saya kembangkan, saya berusaha untuk tidak menjual di pasar. Saya sesuaikan dengan kondisi, karena pasar memang banyak lalat, banyak macam-macam ya. Padahal saya jual banteng sudah matang. Kalau dulunya banteng mentah kan nggak masalah di kerubung sama lalat ya. Tapi kalau udah matang kan nggak etis. Akhirnya saya berjual, saya coba di rumah. Dan akhirnya pembeli-pembeli saya yang dari pelanggan di pasar itu saya giring, saya ajak untuk beli aja di rumah, ternyata mau. Dan berjalan sampai sekarang. Jadi lapak saya yang di pasar itu akhirnya saya jual. Dan sampai sekarang saya jual di rumah aja. Dari produksi sampai penjualan cukup di rumah. Berarti ini asal mula adanya penjualan di rumah sendiri gitu ya Pak ya? Kan awalnya di pasar. Awalnya di pasar. Awalnya di pasar. Suka dukanya apa nih Pak saat Bapak menjalankan usaha pengrajin bandeng asap ini itu? Kan pasti ada kayak suka dukanya, itu apa tuh Pak? Ya dukanya itu kalau misalnya terkendala oleh pasokan bahan baku. Bahan baku. Pasokan bahan baku itu kadang-kadang sulit. Masalahnya apa? Petani tambaknya itu terkendala oleh cuaca. Misalnya hujan deras atau mungkin air pasang terlalu tinggi, itu nggak bisa panenan. Jadi imbasnya saya nggak dapat bahan baku. Ya sukanya itu kita banyak bergaul sama banyak wilayah, mulai dari Jakarta sampai Probolinggo, Malang, ya Trenggalek, Kediri, Tulungagung sudah pada kenal saya. Itu sukanya saya. Walaupun kita enggak, misalnya kalau kita nggak dapat untung dari materi, kita bisa berkenal kemana-mana, itu sudah menjadi suatu kesukaan. Ya jadi banyak relasinya gitu ya gitu. Pak. Memperluas jaringan gitu Pak. Sejak dulu itu saya sudah berprinsip begitu. Ya kita hubung-hubungkan dengan ketuhanan kita. Kita punya keyakinan Iya Pak. Bahwasanya orang yang baik itu akhirnya menghasilkan baik, kan begitu ya. Benar. Makanya saya produksi itu saya hati-hati. Bagaimana ya hasil dari produk pengrajin asap ini kira-kira dicari orang, disukai orang. Nah, itu tadi dengan cara pembersihannya bagus, bersih, higienis, dan tidak menjual barang itu sudah terlalu lama, sudah matang. Begitu. Dengan cara bagaimana? Kita hitung-hitung, harus pandai berhitung. Hari ini biasanya konsumen sedikit, kita produk sedikit. Hari ini kemungkinan pemesan itu peminat banyak, kita produk agak besaran gitu. Jadi tidak produk sekali dijual sampai seminggu, dijual sampai lama. Ini kita hindari. Wah keren Pak, saya dapat ilmu banyak dari Bapak karena ya pertanyaan-pertanyaan saya sudah terjawab semuanya, bahkan saya dapat ilmu-ilmu baru yang bermanfaat juga. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Semoga nanti teman-teman yang nonton bisa terinspirasi dari Bapak. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Setelah menelusuri tentang bandeng asap ini, saya menemukan seorang pengolah bandeng asap terlegend di Sidoarjo.
yaitu Pak Jalil. Pak Jalil sudah memulai pengolahan dari tahun 1950. Tentunya beliau sudah kenal betul tentang seluk-beluk dan merasakan suka duka saat menjadi pengolah bandeng asem, yang menjadi salah satu makanan khas dari Kabupaten Sidoarjo. Jadi kenalin saya Sound. Oh, Sound Girl. Ini projectnya Riban ya. Ini presenternya. Risa, silakan menyaksikan hari ini. Day 1 dan Day 3. Satu hari tak salah.